Kaulah itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati, demokrasi sudah mati. Wow, di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Reformasi dikhianati, dikhianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya Sobat RH sekalian, barangkali setelah penetapan Prabowo Subianto sebagai presiden pemenang Pilpres 2024 yang curang, paling tidak menurut 3 hakim MK dan menurut banyak orang, ya, sekarang orang sibuk mengenai bagi-bagi kursi, ya, dan ini kelakuan para politisi. Pertanyaannya adalah jumlah kursi itu 34. Biasanya
akan diperbanyak kursi wakil menterinya, ya, maka beban anggaran negara tambah nggak karu-karuan. Jadi politik tidak lagi bagi kesejahteraan rakyat, tapi politik sekedar bagi-bagi kursi. Nah ini yang menurut saya memprihatinkan, ya. Sekali lagi politik sekedar bagi-bagi kursi. Ada yang mengaku sudah mendapatkan tawaran Mensesnek, ya, Sufmi Dasko Ahmad. Ada yang mengaku ditawari 5 kursi, yaitu Golkar melalui Idrus Marham. Ya, cepat sekali lupa bangsa kita, ya, mengenai orang-orang yang ya dulu pernah bermasalah, ya. Lalu Nasdem yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintahan Presiden Prabowo nantinya. Pertanyaannya, mendukung itu maksudnya bersedia masuk kabinet, ya, menyediakan dirinya untuk dilamar, dicumbu. Kemudian PKB juga begitu. Sudah menitipkan 8 program utama mereka kepada Prabowo Subianto dan menjadi partai pertama yang didatangi. Lalu PKS juga menyatakan tidak akan menolak kalau diajak ke dalam pemerintahan. Jadi ya itulah politik, ya. Walaupun saya berharap PKS itu berdiri di luar pemerintahan, tapi kalau akhirnya masuk ke dalam pemerintahan, ya itulah politik, ya. Jadi beliau atau partai-partai itu mengatakan pemilu curang, tetapi kemudian justru mereka mengendorse kecurangan tersebut dengan mengakui pemerintahan. Kalau kita katakan bahwa kebenarannya adalah kebenaran prosedural, ya paling tidak harus ada sikap legowo. Kalau saya, karena kalah, ya harusnya tidak ikut dong dalam pemerintahan. PKB nggak usah ikut, ya. Nasdem tidak usah ikut, PKS tidak usah ikut, PDIP tidak usah ikut, P3 tidak usah ikut. Kalau mereka kompak, maka mereka akan menjadi kekuatan yang akan jauh bisa powerful di DPR, sehingga nanti agenda-agenda perubahan itu lebih akan banyak disorong, diperbaiki. Tapi kan pimpinan partai pragmatis semua. Ada belum apa-apa sudah ketakutan partainya akan diambil alih. Padahal yang namanya kepemimpinan partai itu yang nggak bisa itu saja. Ada partai yang sudah belasan tahun dipimpin oleh seseorang. Ya, harusnya kan ada regenerasi partai politik yang sehat. Masa misalnya PDIP tidak punya agenda untuk mengganti kepemimpinannya. Masa Nasdem tidak punya agenda, dan yang lebih suntuloyo lagi nanti Gerindra tiba-tiba tidak punya ketua umum partai politiknya tetap Presiden Soeharto, Presiden Prabowo. PKB juga tidak boleh diganti ketua umum partainya, gimana? Coba kita, Zulhas juga tidak akan berganti setelah menjabat lebih dari 10 tahun. Jadi makin gak karu-karuan. Itu menunjukkan bahwa menjadi ketua umum partai itu makin nikmat, ya, masyarakat makin keleleran, dan akhirnya ya yang terjadi adalah partai, jabatan publik tidak digunakan lagi sarana untuk kebaikan, tapi sarana untuk mempertahankan kenikmatan dan status quo. Ya, itulah yang kita yang kita harus hadapi, recognize, dan mau diapakan lagi, ya. Jadi kalau sekarang saya mengatakan bahwa tadi perjuangannya itu adalah perjuangan value, ya. Jadi perjuangannya adalah perjuangan value. Karena perjuangan ini adalah perjuangan value, maka menurut saya adalah akan jauh lebih baik, ya, kalau kemudian perjuangan value tersebut akan apa istilahnya, ya, tidak bergantung pada aktor atau partai politiknya, tapi value yang Anda perjuangkan apa. Kalau yang memperjuangkan Anda sekedar kekuasaan, maka ketika Anda kalah, ya kan, Anda melipir, wah itu susah, ya, gitu.
Kalau misalnya orangnya berubah, partainya berubah, lantas kita berubah juga. Tidak demikian. Oke, itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.